Terima kasih Bapak yang baik. Jikalau kami sebentar akan bersuka cita ya Bapak, meninggikan lebih lagi nama-Mu. Nyatakan sukacitamu bagi setiap kami. Nah, di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Masih semangat? Amin. Amin. Aminnya kurang serentak. Masih semangat? Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat kita pada pagi siang hari ini? Ada Bapak Ibu boleh lambaikan tangan? Ada 1, 2, puji nama. Ada 3, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara semua orang asing di tempat ini, amin. Amin. Saudara siap puji Tuhan? Coba katakan kiri kanannya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Nanti tunjuk tangannya ya. Katakan kasihmu kepada saudaramu yang bersabda.
Bapaknya. Kita akan mendengarkan warta pekan minggu ini. Warta sepekan GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam. Shalom dan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di tempat ini. Kami merindukan kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah-ibadah yang akan datang. Ibadah-ibadah yang akan diadakan di tempat ini mematuhi protokol kesehatan yang ketat. 1. Ada ibadah subuh setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 subuh. Dan hari Rabu dan Jumat diadakan langsung di tempat ini. Hari Selasa dan Kamis diadakan online di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, ibadah family altar dapat tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuntunan FA dapat diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Persembahan FA bisa disetorkan kepada pengurus FA, yaitu Ibu Grace Erlin. Yang ketiga, ibadah doa puasa hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB. Yang keempat, ibadah pemuda setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 19.30 WIB. Untuk saudara-saudari yang bisa bergabung melalui via Zoom maupun datang secara langsung di tempat ini. Dan juga serta pemuda mengadakan doa, menara doa youth yaitu pukul 20.30 WIB. Ada warta tambahan kita yaitu 1. Pelayanan pastoral seperti pernikahan, konseling, baptisan, doa. Pelayanan kematian dapat menghubungi nomor yang ada tertera di layar. Yang kedua, informasi mengenai ibadah akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Bapak Ibu Saudara dapat scan barcode yang ada di mading untuk bergabung di grup gereja. Mading kita berada di depan, di dekat pintu keluar. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan di dekat pintu keluar. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara ini bisa memberikan persembahan pembangunan langsung melalui rekening gereja di Bank BRI atas nama pembangunan GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam. Dan juga untuk nomornya 02660101314736. Jangan lupa untuk mempersiapkan seminar Hagai di bulan. Oke, demikian warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan tuntunan Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan, mari Bapa Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini untuk boleh memberitakan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Dan ketika firman-Mu dikabulkan Tuhan, ada kuasa mujizat yang terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan jikalau kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, bahkan kami akan mengembalikan perpuluhan Tuhan, biarlah itu hanya untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami persiapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Haleluya, haleluya. Ajarilah setiap kami Tuhan untuk
untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk pemeliharaan yang telah Tuhan sediakan bagi kami sepanjang tahun ini, sehingga kami boleh melaluinya dengan kemurahan dan anugerah-Mu, dengan pertolongan, kasih-Mu, rahmat-Mu, dan kebaikan-Mu, serta penyelamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami di dalam Yesus. Itu sebabnya kami hari ini datang kepadamu menyatakan rasa syukur kami dan terima kasih kepadamu atas pertolongan, atas pemeliharaan, atas rahmat dan berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Maka kami datang kepadamu untuk bersyukur, beribadah kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi-Mu lebih lagi, bukan dengan perkataan tapi dengan bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu. Terangi pikiran, batin, dan roh kami. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang mengasihi, dan hati yang taat, sehingga pada waktu benih firman ditabur, berkat-Mu Kau curahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Merupakan suatu kebahagiaan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya, sehingga kita bisa menjalani sepanjang tahun ini dengan kemurahan dan anugerah Tuhan. Apabila Tuhan memberikan perkenanan kepada saudara dan saya sehingga kita boleh ada, itulah sepatutnya kita bersyukur kepadanya dan beribadah kepadanya. Tema Natal Gereja Betel Indonesia, supaya saudara dan saya, kasih Kristus itu yang menggerakkan persaudaraan. Bagaimana supaya saudara dan saya hidup di dalam Kristus, mengalami persaudaraan yang indah bersamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada setiap kita supaya saudara dan saya itu mengasihi seorang akan yang lain. Mengasihi dan mengampuni itu akan terasa mudah dan gampang pada waktu saudara dan saya sudah diampuni. Tetapi apabila saudara dan saya belum pernah diampuni, maka saudara akan kesulitan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kita. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah diampuni oleh Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya kasih Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan meminta kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita. Melanjut daripada tema tadi malam, saya lanjutkan. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengatasi kepahitan hati, sehingga kita bisa mengasihi seorang akan yang lain, mengasihi saudara seiman. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku mendekat padamu, bukan terbang bagai raja wali, untuk mengangkatku terbang lebih tinggi oleh rasa kasih-Mu.
kepahitan. Dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 36. Namun kita baca di slide tersebut dari ayat 35 sampai dengan 36 saja. Di slide sudah tertulis 1-2 ayat. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu, berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung daripada akhir tahun ini, pada waktu saudara dan saya menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dunia oleh karena kasih-Nya kepada manusia. Kasih-Nya itu sempurna bagi setiap kita. Ia mengampuni saudara dan saya, dan menerima saudara dan saya apa adanya. Itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak terukur betapa tinggi, dalam, dan lebarnya. Kasih Tuhan tak terselami dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Sehingga pada waktu saudara dan saya mengecap kebaikan Tuhan, mengecap kasih Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, Tuhan lebih dahulu mengampuni kita, Tuhan lebih dahulu menyayangi kita. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak saling mengasihi, untuk tidak saling mengampuni, untuk tidak saling menyayangi seorang akan yang lain. Karena kita adalah saudara. Kekasih hatinya Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengatasi kepahitan di dalam hati kita? Maka Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, kata mengasihi yang Yesus pakai di sini adalah agape atau agapo. Unconditional love. Kasih apa adanya. Kasih tanpa pamrih. Kasih yang menerima kita. Orang-orang yang berdosa, kita diterimanya untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi orang-orang tebusannya, untuk menjadi orang-orang, karena Tuhan itu melimpahkan, melepaskan kasih sayangnya. Itu bukan kepada yang lain, bukan kepada ciptaan yang lain, bukan kepada malaikat yang dekat dengan Tuhan, tetapi Tuhan melepaskan cintanya, melepaskan kasihnya itu kepada manusia, saudara dan saya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kasih agape yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kasih yang tidak akan bisa kita miliki jika kita belum pernah merasakan kasih itu dan mendapatkannya. Tetapi puji Tuhan bahwa Allah sudah melepaskan cintanya bagi kita. Tuhan sudah melepaskan kasih-Nya yang besar kepada kita, sehingga kita pun mengecap kasih itu dalam kehidupan kita, menikmati kasih itu dalam kehidupan kita. Hari ini, jikalau saudara dan saya telah percaya kepada Tuhan Yesus dan telah merasakan kasih agape daripada Tuhan yang menyelamatkan kehidupanmu dan kehidupanmu, maka hal itulah yang perlu kita lanjutkan kepada orang-orang di sekitar kita. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku mendekat padamu,
sudah melepaskan kasih-Nya kepada setiap kita yang percaya kepadanya, Tuhan pun mau supaya saudara dan saya melanjutkan kasih itu kepada sesama. Kalau begitu, agar kita dapat mengatasi kepahitan dalam hati kita, maka kita perlu belajar untuk mengasihi. Amin. Hal yang pertama, perhatikan ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oleh karena Tuhan sudah melepaskan kasih-Nya, sudah melepaskan cinta-Nya kepada setiap kita, oleh karena Tuhan sudah mengampuni kita orang-orang berdosa, kita pun wajib belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, karena Tuhan lebih dahulu melakukan. Bagaimana dengan kita di penghujung tahun ini? Apakah masih ada kepahitan, sakit hati yang begitu mendalam? Salah satu penghambat berkat Tuhan tidak mengalir atas kehidupan kita. Kalau kita masih ada kekecewaan, sakit hati, karena doa kita terhambat. Sesungguhnya tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita, pendengaran Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar setiap doa dan surat kita, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Pada waktu saudara dan saya sudah dilepaskan pengampunan oleh Tuhan, maka kita pun wajib melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu sebabnya poin yang pertama. Oleh karena kita sudah mengecap kasih daripada Tuhan, biar di penghujung tahun 2007 kita belajar untuk mengampuni, untuk mengasihi. Kekasih hatinya Tuhan, kita sulit mengampuni karena merasa terlalu disakiti, atau orang yang bersalah tidak layak untuk diampuni, atau kita merasa rugi jika kita mengampuni. Sebesar apapun kesalahan seseorang pada hidup kita, lebih besar kesalahan kita sudah mengampuni kesalahan
dan dosa-dosa kita. Seberat apapun dosa-dosa kita, Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Tuhan ampuni kita, Tuhan ampuni kesalahan kita, dan Tuhan menerima kita apa adanya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Dalam pagi hari ini, poin yang pertama kita belajar untuk mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bukankah kita anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diampuni oleh Tuhan? Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan orang yang mengkhianati kita, orang yang paling dekat sekalipun mengecewakan kita, mengkhianati kita, lepaskan pengampunan itu. Kasih Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, mengampuni kita. Kita wajib untuk melakukan itu. Untuk itu, mari kita belajar untuk bisa mengampuni. Termasuk yang harus belajar untuk mengampuni. Hal yang kedua, Lukas 6 ayat 29 dan 30. Kita baca bersama-sama. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berikan kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Amin. Amin. Agak berat ya. Tapi jangan menjadi alasan. Tiba-tiba saya mengingini jasnya Pak Beski karena keren. Ada ayat yang lain berkata, jangan mengingini harta sesamamu. Namun, kalau ada orang meminta jas, berikan. Meminta jas saya harus praktek ya kan? Nah, hal yang kedua, kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Artinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang mengajak kita jalan 1 mil, kita berjalan 2 mil. Kalau ada orang meminta bajumu, kasih jubah. Ini bukan sekedar alegori. Kasih yang besar itu dimulai dengan kerendahan hati. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita, supaya kita belajar untuk merendahkan hati, sehingga kita tidak gampang terpancing, tidak gampang terpicu emosi, sehingga kita main gontok-gontokan, isi orang kok. Jadi kan langsung. Kasih itu sabar, kasih itu murah, kasih itu lemah lembut, dan malah gugur. Kasih itu lemah lembut. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Kekasih siapa? Kan ada orang di sekitar kita. Jadi kalau nyanyi merem, kau membayangkan, oh iya ya, kekasihku pernah berantem aku dan ajarilah untuk merendahkan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Di ayat yang selanjutnya pun Tuhan katakan, berbuatlah apa yang ingin orang lain berbuat kepadamu. Nah, jadi Tuhan mau supaya saudara dan saya melakukan, kalau engkau menginginkan sesuatu yang baik, lakukanlah itu untuk orang itu seperti yang diinginkan hati. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Ini patron, ini ukuran yang harus kita pakai. Kalau kita makan nasi ramos 1, bulan berasnya, saudara mau memberi, jangan beras 1 diberikan. Itu ukuran yang bermaksud. Jadi seimbang, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ya cepat ulang kita. Ayat yang ke-39, Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang terakhir, kita belajar mengasihi sesama. Siapakah sesamamu manusia? Ketika saya teringat apa yang dialami oleh seseorang yang sedang perjalanan, dirampok, dipukuli, diambil semua barangnya. Para imam lihat, hanya melihat saja, oh kasihan. Orang Lewi lihat, kasihan. Tetapi ada seorang perempuan Samaria, dia turun dari keledainya, merawatnya, menolong dia. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, siapakah menurutmu sesamamu manusia yang menaruh belas kasihan, yang menaruh kasih? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengasihi. Kasih tidak membedakan apakah orang itu baik atau tidak. Kasih seperti ini dapat diberikan oleh orang-orang yang belum mengenal anugerah keselamatan. Oleh karena kasihmu, oleh karena kasih kita kepada orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan, kita tunjukkan kasih itu. Karena Tuhan lebih dulu menunjukkan kasih kepada kita. Orang-orang yang telah hidup di dalam anugerah seharusnya memiliki level kasih yang unconditional love, menerima kasih tanpa adanya, menerima seorang akan yang lain tanpa syarat. Aku mengasihimu, tapi kau harus mengasihi. Itu ada syaratnya. Sekalipun orang lain tidak mengasihi, kasih tanpa pamrih. Lepaskan kasih, lepaskan cinta, sehingga orang
orang yang belum mengenal Tuhan akan mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Thank you. Thank you. Siang hari ini Tuhan, kami belajar akan kebenaran firman, supaya kami mengatasi kepahitan hati kami, sehingga kami menerima kasih agape yang daripada Tuhan. Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Itu sebabnya kami pun harus mengasihi seorang kami yang baik. Hari ini mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah hati kita sudah mengalami pemulihan dari kepahitan? Maka kita perlu belajar untuk mengasihi. Ajarilah biarlah tema-tema yang kita terima khususnya di bulan Desember, integritas dalam kehidupan kita teruji. Amin. Saya ulangi, integritas dalam kehidupan kita teruji. Apa yang telah difirmankan Tuhan, yang telah kita dengar barusan tadi, pada pesan Natal yang kita boleh terima kemarin, dan mengakhiri daripada tahun 2021, di mana tema nasional yaitu kita dalam kasih persaudaraan. Amin. Kalau secara nasional pemimpin kita telah merekrut kembali berdamai dengan lawan politiknya,
bagaimana dengan gereja, bagaimana dengan sekeliling kita, keluarga kita. Nah, saudara kasih Tuhan, biarlah pesan-pesan daripada firman Tuhan yang dibagikan memasuki tahun 2022, kita akan dilawat oleh Tuhan, disembuhkan situasi kita secara dunia. COVID-19 varian baru Omicron yang telah ada di beberapa negara, yang terakhir terkonfirmasi di Singapura. Mari kita pagari dalam doa dan prokes kesehatan. Kita sepakat dengan pemerintah, di mana pemerintah akan menerapkan PPKM level 3. Mari kita sudah vaksinkah? Amin. Karena diteliti daripada yang kena di Afrika Selatan itu mereka yang tidak vaksin. Ya, jangan berasumsi, jangan berandai-andai, jangan ya mempolitisi kepada ya angka 66. Ya, masih tahan diri ya. Saya boleh sampaikan, ya gereja kita patuh kepada pemerintah dan pemerintah itu kita doakan, dan secara organisasi, ya secara sinode, ya telah mengingatkan setiap warga gereja di GBI secara sinode, yaitu untuk vaksin. Bahkan gembala senior kita, gembala pembina kita, ya Pak Niko, Pak Bambang telah mengarahkan untuk vaksin, dan gereja yang partner daripada pemerintah telah memberikan fasilitas, menyediakan tempat. Bahkan kita di tempat ini ya kita himbau untuk kita dorong vaksin, baik usia masih muda, usia sekolah, usia lanjut, ya mari kita vaksin. Dan bagi yang memiliki aplikasi Android, yaitu Peduli dan Lindungi, ya mungkin sudah berjalan di mall, bahkan di gereja, ya kalau kita belum ada, ya karena kalau kita terapkan nanti itu masih banyak jemaat kita yang belum memiliki Android. Tapi ini adalah tanda kita aktif di dalam gereja ini mendukung pemerintah. Mari kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, berjalannya ibadah kami dari sesi pertama dan sesi kedua. Biarlah kasih persaudaraan itu dan firman-Mu telah kami terima. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh melakukan sesuai dengan apa yang di hati Tuhan. Karena kami tahu di saat kami dalam kasih persaudaraan dan itu kami jalankan hari-hari ini, kesehatan kami dipulihkan, bahkan ekonomi kami dipulihkan, masa depan kami dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada sulit bagimu ya Tuhan, kalau kami mendalami daripada isi hatimu dan kami mengerti Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk melayani hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andus Supardi MTH. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati rumah tangganya Bapak, lebih lagi dan lebih lagi kemanapun hamba melangkah menjadi saluran berkat daripada Tuhan atasnya. Bapak, demikian para pengerja menuju jalan Nusa Serupa, Engkau berkati Bapak. Kami yang percaya 200 jiwa itu tidak akan sulit untuk Tuhan hadirkan di tempat ini, karena kami rindu akan bersama-sama seperti yang terjadi di dalam Wahyu 5 ayat 8 itu, yaitu kami boleh sama-sama beribadah, menghadirkan Allah dalam sidang musyawarah Kristus. Terima kasih Bapak, untuk sepakan Engkau berkati kami Bapak. Terima kasih, terpuji Kau ya Bapak, apa yang kami lakukan, yaitu ulang tahun gereja yang ke-7, bahkan ibadah Natal kemarin, sekolah minggu juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah cukupkan apa yang kami butuhkan ya Bapak. Makan minum secara rohani dan makan minum secara daging Tuhan, kebutuhan kami sehari-hari. Bahkan Kau telah memberikan kami Tuhan Yesus sesuatu yang baru, yaitu firman-Mu ya Bapak, untuk kami boleh menuai dan menuai tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, para donatur, Kau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Mereka mendonasikan hartanya, mendonasikan pikirannya Bapak, dan pesan Tuhan, Engkau memberkati. Biar damai sejahtera-Mu mengalir terus atas kami.
persembahan yang kami salurkan, perpuluhan, persembahan khusus pembangunan, persembahan lain Kau berkati Bapa. Kembalikan 30, 60, 100 kali lipat, bahkan berkat kasih karunia di mana kami tidak pernah menabur, di situ kami menuai. Terpuji Kau Bapa Allah yang hidup, bagi anak-anak-Mu yang telah menamatkan perkuliahannya, menamatkan studinya, dan Tuhan di akhir tahun ini biarlah tahun berkat dalam kesulitan, tidak ada mustahil bagi Allah. Terima kasih Bapak. Sekali lagi berkati Kepala Pembina kami Pak Niko Mabanong, Bedi Prayitno, Pak Jason Lasen, Pak Ferry Yosua Ginting, Kau berkati pelayanan tempat ini. Baik, pulang mari kita bagi berdiri, kita angkat tangan. Salam Yerusalem. Salam Yerusalem, damai dan sejahtera segala atas Nusantara lingkup pertemuan. Terima kasih Tuhan. Marilah kita kembali ke rumah pekerjaan atau lingkungan kita dalam kasih persaudaraan daripada Allah dan firman yang telah kita terima. Dan terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sempurna dalam anak Yesus Kristus Tuhan, dalam persaudaraan masalah kudus menyertai kita hari ini, esok hingga Maranatha.